Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Skal Kadafi, yang kedua ada Berun Van Angelo Kurniawan, yang ketiga saya sendiri Abdil Soposiaan. Di sini kami ingin membahas tentang peluang. Nah, apa itu peluang? Jadi, peluang adalah kemungkinan terjadinya sesuatu dalam kejadian acak atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Misal, kamu melempar sebuah koin, maka ada kemungkinan munculnya angka atau gambar pada koin. Kemungkinan munculnya angka atau gambar, itulah yang disebut sebagai peluang. Nah, dalam perhitungan peluang, apabila kamu mendapatkan nilai 0, itu berarti kejadian tersebut mustahil untuk bisa terjadi. Sedangkan apabila kamu mendapatkan nilai 1, maka berarti kejadian itu pasti akan terjadi. Populasi dan sampel. Dalam mencari peluang dari terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan atau kejadian acak, ada yang disebut sebagai populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang terwakili seluruh populasi untuk diteliti. Ada beberapa cara untuk memilih sampel, yaitu A. Sampel acak, diambil dengan acak dari suatu populasi. B. Sampel sistematis, berdasarkan suatu urutan tertentu, contohnya populasi kelas 9A, sampel absen 1-10. C. Sampel kelompok, berdasarkan kelompok tertentu, contohnya populasi kelas 7, 8, dan 9. Sampel kelas 7A, kelas 8A, dan kelas 9A. Ruang sampel dan titik sampel. Simpunan dari kemungkinan-kemungkinan dalam suatu percobaan tersebut itulah yang disebut sebagai ruang sampel. Sedangkan setiap anggota atau kemungkinan di dalamnya disebut sebagai titik sampel. Apabila kamu mengocok sebuah dadu, ruang sampel dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apabila kamu mengocok satu dadu atau koin lain bersamaan, maka jumlah kemungkinannya akan terduplikasi sesuai dengan jumlah titik sampel dari objek atau kejadian kedua. Misal kamu mengocok 2 dadu sama dengan N dalam kurung S sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36 dalam kurung 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1 dan seterusnya. Jika kamu mengocok dadu dan melempar koin sama dengan N dalam kurung S sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12 dalam kurung A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, dan seterusnya. Jadi, peluang dibagi menjadi dua, peluang teoritis dan juga peluang empiris. Nah, peluang teoritis adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan berdasarkan jumlah kemungkinan yang diinginkan dan jumlah kemungkinan. Untuk mendapatkan peluang teoritis, kamu yang perlu membagi jumlah kejadian yang kamu inginkan dengan jumlah kemungkinan yang ada. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan peluang terjadinya kejadian yang kamu inginkan. Contoh soal dari peluang teoritis. Misal, kamu ditanyakan, berapakah peluang mendapatkan kartu as dari satu set kartu remi? Di dalam satu set kartu remi terdapat 52 kartu dan terdapat 4 kartu as. Karena itu, untuk mencari jumlah kemungkinan atau besar kemungkinan untuk mendapatkan kartu as, kamu perlu membagi 4 dibagi 52 atau 1 dari 13 kartu. Nah, misal contoh lainnya, berapakah peluang munculnya angka genap pada dadu? Dalam dadu terdapat 3 angka genap, 2, 4, dan 6. Sedangkan jumlah kemungkinannya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk mendapatkan peluang untuk mendapatkan angka genap pada dadu, kamu perlu membagi 3 dengan 6 atau 1 dari 2 kemungkinan. Peluang empiris. Peluang empiris adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan berdasarkan data dari percobaan. Contoh, frekuensi sama dengan frekuensi kejadian yang diinginkan. N sama dengan jumlah percobaan. Contohnya, peluang sama dengan frekuensi per jumlah percobaan. Contoh soal, sebuah koin dilempar 100 kali, muncul angka sebanyak 45 kali. Berapakah peluang munculnya gambar? Jumlah percobaan sama dengan 100. Frekuensinya 55. Peluangnya berarti 55 per 100, atau jika kita hitung menjadi 0,55. Soal kedua, sebuah dadu dikocok 50 kali, muncul angka ganjil 20 kali. Berapakah peluang munculnya angka genap? Frekuensi yang kita inginkan adalah 30. Jumlah percobaannya 50. Berarti peluangnya sama dengan 30 per 50, atau jika kita hitung menjadi 0,6. Frekuensi harapan.
Frekuensi harapan adalah jumlah terjadinya suatu kejadian yang diharapkan terjadi pada suatu percobaan. Contoh, frekuensi harapan sama dengan peluang dikali jumlah percobaan. Contoh soal, sebuah dadu dikocok 120 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya angka genap? Peluang sama dengan 3/6, sama dengan 1/2. Frekuensi harapan sama dengan 1/2 dikali 120, sama dengan 60. Soal kedua, sebuah koin dilempar 100 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya gambar? Peluang sama dengan 1/2. Frekuensi harapan 1/2 dikali 100 sama dengan 50. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.